Perkenalkan, saya Ainun Pria. Saya Teresia Sinjak. Saya Muhammad Ali Fadilah. Saya Ben Gurion. Dan saya Augri Dwi Putra Maros. Di video kali ini, Kami akan menjelaskan Proses pembentukan tanah dan proses air sehingga menjadi komponen penyusun tanah. dalam video ini kita akan membahas bagaimana batuan di permukaan bumi mengalami pelapukan sehingga merubah menjadi tanah, serta bagaimana peran air membantu proses tersebut hingga akhirnya terbentuk komponen penyusun tanah yang mendukung kehidupan di bumi. Proses pembentukan tanah atau pedogenesis. Pembentukan tanah adalah proses yang kompleks dan memakan waktu yang lama. Melibatkan 5 faktor utama. Yang pertama adalah bahan induk atau batuan dasar. Sumber utama mineral dan struktur awal tanah. Kedua, iklim. Suhu dan curah hujan mempengaruhi pelapukan kimia dan fisik. Ketiga, organisme. Flora dan fauna berkontribusi pada bahan organik dan areasi. Keempat, topografi atau relief. Kemiringan lahan mempengaruhi drainase dan erosi. Yang kelima, waktu. Durasi yang dibutuhkan untuk proses ini terjadi. Itu waktunya sangat lama. Proses utamanya meliputi pelapukan fisik, kimia, dan biologi, serta penambahan bahan organik. Peran proses air dalam pembentukan tanah. Air adalah agen kunci dalam pembentukan tanah melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, pelapukan kimia. Air atau H2O bertindak sebagai pelarut dan rektan utama dalam hidrolisis, hidrasi, dan oksidasi mineral batuan. Kedua, transportasi dan eleviasi. Air menyerap hujan ke dalam tanah, melarutkan dan membawa partikel halus serta mineral terlarut dari lapisan atas atau horizon A ke lapisan bawah ataupun horizon B. Nah, selanjutnya ada eleviasi. Penumpukan materi yang terbawa air di lapisan bawah tanah. Selanjutnya ada siklus hidrologi. Ketersediaan air menentukan jenis vegetasi yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah. Nah, berikut ini adalah komponen penyusun tanah. Nah, ada mineral, bahan padat bukan hayati, terus bahan organik, sisa-sisa makhluk hidup, air, bahan cair di puri-puri tanah, udara, gas di puri-puri tanah, dan organisme hidup, yaitu makhluk hidup seperti cacing dan bakteri. Gitu. air sebagai pelarut mineral. Air memiliki peran krusial sebagai pelarut universal di dalam tanah. Kemampuannya untuk melarutkan mineral sangat penting bagi nutrisi tanaman. Sifat polar air. Molekul air H2O bersifat polar, memungkinkan menarik dengan melarutkan ion-ion mineral di dalam partikel tanah. Pelepasan nutrisi. Mineral sebagai nitrat, fosfat, dan kalium dilepaskan dari matriks tanah ke dalam larutan tanah, membuatnya diserap oleh akar tanaman. Reaksi kimia. Air memfasilitasi berbagai reaksi kimia termasuk hidrolisis dan pelapukan yang terus-menerus mengubah komposisi mineral tanah. Peran air dalam transportasi bahan. Air tidak hanya melarutkan, tetapi juga berfungsi sebagai agen transportasi utama dalam profil tanah, memindahkan bahan-bahan secara vertikal dan horizontal. Air dan pembentukan horizon tanah. Dinamika air adalah faktor utama yang membentuk karakteristik horizon tanah yang berbeda. Ya, pertama, pencucian atau lashing. Air bergerak ke bawah menghilangkan mineral dan bahan organik atas A dan E, menyebabkan lebih terang dan kurang subur. Kedua, eleviasi atau elevation. Bahan yang tercuci di endapan horizon bawah atau B menghasilkan akumulasi lempung, oksida besi, dan bahan organik yang membuat horizon B lebih padat dan berwarna.
air sebagai komponen tanah. Air mengisi ruang pori tanah dan merupakan komponen vital yang menentukan sifat fisik dan biologis tanah. Yang pertama, air higroskopis. Air yang terikat pada permukaan partikel tanah tidak tersedia untuk tanaman. Yang kedua, air kapiler. Air yang ditahan oleh pori-pori kecil tersedia bagi tanaman dan merupakan sumber air utama. Yang ketiga, air gravitasi. Air yang bergerak bebas ke bawah karena gravitasi. Hanya tersedia sementara dan dapat menyebabkan pencucian. Ketersediaan air bagi tanaman sangat bergantung pada jenis air yang ada di dalam tanah. Keseimbangan air dalam tanah. Keseimbangan air dalam tanah interaksi dinamis antara input atau presipitasi dan irigasi, dan output evaporasi, transpirasi, dan drainasi. Yang pertama, transpirasi tanaman, dan yang kedua, evaporasi permukaan. Yang ketiga, drainase atau runoff. Pengelolaan keseimbangan air yang sangat tepat penting untuk pertanian berkelanjutan dan pencegahan degradasi tanah. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat dari pembahasan hari ini adalah air adalah jantung ekosistem tanah, memainkan peran ganda sebagai pelarut, transporter, dan komponen struktural. Yang pertama, itu pentingnya pelarutan. Air melarutkan mineral, membuat nutrisi penting tersedia bagi pertumbuhan tanah. Yang kedua, dampak transportasi. Pergerakan air atau infiltrasi, perkolasi, dan kapiler, mendistribusikan bahan dan membentuk horizon tanah. Dan yang ketiga, keseimbangan kritis. Memahami dan mengelola keseimbangan air tanah sangat vital untuk kesehatan tanah dan produktivitas pertanian. Sekian dan terima kasih teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari kami materi tentang proses pembentukan tanah dan proses air sehingga menjadi komponen penyusun tanah. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih. Bye.